Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya VP Trades. Kali ini saya ingin melakukan weekly review terkait kemungkinan adanya entry setup pada 5 hari ke belakang dari tanggal 12 Agustus hingga 16 Agustus di Nasdaq atau US 100. Langsung saja, untuk di hari Senin biasanya saya tidak sering melakukan entry di hari Senin karena biasanya Senin itu kita tahu bahwa biasanya tuh market sedang melakukan manipulation. Terlihat juga dari sini di hari Senin juga kita lihat ya naik turun tidak jelas, choppy market, ngambil bawah lalu ambil atas juga lalu kembali ambil bawah lalu tidak menentu pergerakannya. Sekedar informasi saja, biasanya saya ingin melakukan trading di jam 7 hingga jam 11 waktu New York atau UTC minus 4 time zone New York. Kenapa dari jam 7 sampai jam 11 New York? Karena biasanya indeks Nasdaq itu cukup volatil di jam-jam pembukaan New York atau sekitar di jam 7 hingga jam 11. Tapi untuk entry-nya biasanya saya di atas jam 9.30 atau 8.30 juga oke. Kalau misalkan sudah ada entry di 8.30 atau 9.30, biasanya saya tidak lakukan trade lagi di jam 10. Akan tetapi kalau misalkan pergerakan harga di 8.30 dan 9.30 masih belum jelas, biasanya saya akan melakukan entry atau mencari entry di jam 10 sampai jam 11. Sebagai contoh, di hari Senin itu kita lihat di jam 7 hingga jam 11. Dari jam 7 hingga jam 9 itu masih ranging atau belum jelas, tidak ada lompatan harga yang mengarah ke suatu area tertentu. Tapi di 9.30 harga turun hingga ke value gap 1 jam atau di sini ada BC 1 jam, lalu terbang ke atas, area atas. Dan tetapi seperti yang saya jelaskan, biasanya sih Senin itu kurang menarik ya, karena jarang sih saya sangat jarang menemukan entry yang bagus di hari Senin. Makanya biasanya saya skip atau tidak melakukan trading di hari Senin. Biasanya saya melakukan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Selasa juga bisa sih, kadang Selasa kita dapat entry setup, tapi tidak sebaik Rabu, Kamis, Jumat. Tapi tergantung juga sih, tergantung dari newsnya. Seperti itu. Lanjut ke 1 menit di hari Senin. Lanjut di time frame 1 menit hari Senin. Nah ini biasanya ketika 9.30 di atas 9.30 terjadi ada liquidity grab. Ini kita bisa bilang liquidity grab. Ini liquidity grab. Lalu di sini ada market structure shift, MSS ya. Ini menandakan bahwa memang terjadi pembalikan arah ketika sudah ada liquidity grab dan juga ada market structure shift. Kalau berdasarkan konsep ICT, setiap ada relative equal high seperti ini, banyak posisi-posisi stop loss yang disetting di di area sini dengan asumsi mereka meletakkan di area ini sebagai resisten. Jika area ini di break, berarti harga tidak ingin melanjutkan ke bawah. Makanya mereka beberapa retail trader melakukan placing stop loss di area-area yang dianggap sebagai resisten seperti itu. Kemudian setelah jam 10 juga ada trade di sini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada fair value gap BC. Ya. BC di sini 1 menit BC. Kemudian stop loss-nya kita atur mungkin di sekitar sini sih. Nah, 1,
2, 3. Biasanya kita kalau ada yang panjang seperti kita bisa setting di 3 PDA atau 3 premium discount array. Ini 1 bisi dan juga ada 3. Nah, 3 biasanya 3 layer gini. Kalau misalkan ini sudah ditembus, berarti mungkin target kita tidak akan tercapai. Terbukti setelah entry di sini, harga mengambil di sini, mengambil area ini. Udah dapat 1:1 RR seperti itu. Begitu juga sehingga sampai jam 11 tidak terlalu, setelah itu tidak ada entry yang cukup menarik lagi ya. Ini juga nggak terlalu. Kalau misalkan mau entry di sini, harus stop lossnya di mana nih? Satu PDA, 2 PDA, mungkin di sini kalau mau ngambil ya, cuman agak RR tidak terlalu besar sih, 0,69 saja. Ya, untuk hari Senin seperti itu. Kita lanjut ke hari Selasa. Di hari Selasa itu kita marking dulu di jam 7 hingga jam 11. Nah, di jam 7 itu kita lihat terjadi penurunan harga ke bawah. Kemudian terjadi lonjakan hingga sampai jam 1 harian ya dia terbang ya. Di sini juga nggak ada setup yang bagus sepertinya. Tidak ada. Setelah jam 10 juga tidak terlalu menarik sih, nggak ada sih. Setup yang saya inginkan tuh seperti ini. Kalau untuk long ya, dia membuat lower low, lalu lower high, lalu lower low, kemudian higher high. Nah, biasanya kita anggap ini sebagai liquidity grab. Lalu di sini kita anggap sebagai market structure shift dengan catatan harus ada displacement dan meninggalkan 1 menit BC seperti itu. Jadi kita bisa melakukan entry di sini, lalu stop loss kita sini. Dan targetnya itu relative equal high dengan catatan setiap swing point kita harus melakukan parsial seperti itu sih. Ini hapus dulu. Nah, di Selasa nggak ada ya, belum terlalu kelihatan ya. Mungkin di sini harusnya nih ada nih, ini liquidity grab. Terus ini structure shift. Tapi dia nggak nyentuh, nggak keambil market BC-nya di sini ya, nggak nyentuh. Seperti itu, makanya nggak ada entry yang bagus sih di sini sih. Oh, ini 5 menit. Coba kita ke 1 menit dulu ya, siapa tahu ada. Ini maksudnya nih seperti ini. Ini di jam 10 dia ada liquidity grab. Di sini liquidity grab, lalu market structure shift ya nih ya. Nggak ada. Ada entry di sini. Di 1 menit dia ada entry di sini. Ini tadi yang 5 menit tadi. Kita hapus dulu. Di sini. Kita bisa entry di sini. Dengan catatan mungkin stop loss-nya 1, 2 di sini. Atau mungkin kalau mau yang lebih defensif seperti ini di sini. Dengan target mungkin 1:1, terus 1:5. 1:1 cukup sih harusnya. Oke. Agak lama sih ini sih. Misalnya kalau di atas 10.30 nggak ada entry, mungkin saya lepas. Seperti itu. Ini makro 10.50 ternyata ada ternyata. Nah, ini makro 10.50 hingga 11.10 maaf. Ya, gitu. Ini makro 10.50 11.10. Ada nih entry-nya. Nah, sini. Oke, lanjut ke hari Rabu. Hari Rabu itu kita ada CPI di 8.30.
langsung nih dia kalau biasanya kalau ada news besar itu biasanya kita kelihatan dia ngambil atas bawah liquidity grab, buy side liquidity dan juga sell side liquidity. Kan tetapi di 15 menit kita akan lihat dia tuh mantul di 4 hour BC gitu. Makanya dia langsung reject ke atas karena secara daily time frame kita tahu masih bullish ya gitu ya. Coba kita lihat di 5 menitnya. Nah, coba kita lihat di 5 menitnya itu. Nah, ini kemarin saya sempat short di sini, saya sell di sini. Karena saya kira ini dia kan udah ngambil buy-side liquidity. Ini juga udah diambil banyak di sini. Lalu dia tidak merespect 5 menit BC di sini. Target saya waktu itu di bawah CPI sini, di bawah harga CPI. Saya short, dapat ternyata gitu mantul di 4 hour BC, dia malah naik gitu. Untung, ya ini pentingnya kenapa kita harus parsial atau target RR kita tidak terlalu panjang gitu ya. Takutnya ntar malah berbalik harga. Langsung kita coba ke 1 menitnya ya. 1 menitnya bisa kelihatan sih, lebih kelihatan. Masih Thursday. Nah, di sini. Nah, kemarin itu saya short di sini. Di sini. Kan ya udah di sini udah liquidity grab. Ini liquidity grab. Ini save dulu deh. Anji. Kan terus ada market structure save di sini. Save dulu MSS min, lalu di sini ada fair value gap 1 menit, tetapi belum nggak dijemput kan ya, makanya begitu ini saya lihat fair value gap 5 menit nggak di respect dan jadi inverted fair value gap, lalu BC ini juga jadi inverted. Nah, begitu ini close, saya langsung ambil posisi di sini dengan catatan stop loss-nya itu 3 PDA. Berarti 3 PDA kan ini 1 2 kemudian di sini 3. Nah, targetnya di low CPI atau low 830. Karena di sini ada swing low, makanya di sini tempat saya untuk parsial. Nah, waktu saya parsial di sini, saya langsung menurunkan stop loss saya ke atas CB di sini. Karena broker saya ada spread, makanya begitu dia naik langsung ke close. Terus saya re-entry lagi di sini. Ini saya hapus dulu. Di sini. Kan di sini ada order block, 1 menit order block. Dia di 950 di reject. Kena reject dari order block sini. Makanya saya berani ambil bahwa ternyata nih kayaknya harga masih mau ke bawah nih. Makanya saya ambil di sini dengan stop lossnya agak lebar memang. Harusnya ke sini. Di sini dapatnya 0,75 RR aja. Harusnya mungkin bisa lebih panjang lagi, cuman belum terlalu berani saya di sini. Makanya saya tetap cut loss TP-nya di sini, sorry. Gitu. Lalu karena kita biasnya masih long ya. Ternyata di 10.50 ada juga. Nah, ini teman-teman kalau misalkan jadi catatan juga ya, 10.50 sampai 10.10 itu biasanya ada nih makro nih. Ini penting juga nih. CICT juga sering banget note kalau makro ini biasanya ada entry karena dia jelas dia mau nyerang liquidity yang mana. Kan dia udah liquidity grab di sini, lalu ada market structure safe. Dia juga ninggalin fair value gap kan. Nah, jadi pas di 10.50 ngejemput di fair value gap di sini. Nah, target placement stop loss-nya tuh biasa 3 PDA, jangan lupa. 1 PDA, 2 PDA. Biasanya di sini juga udah oke di low sini. Tapi kalau mau lebih defensif lagi ya lebih jelas di swing point ini. Di sini juga ada breaker kan sebenarnya kan. Nah, paling di breaker sini atau breaker sini gitu. Ini kalau misalkan emang dia kejemput stop loss kita, berarti emang udah ya namanya trading kan pasti kan nggak selamanya menang ya, nggak selamanya win, pasti ada loss juga. Nah, begitu targetnya mana? Targetnya ini
Nah, karena di sini ada trailan kan. Ini banyak banget yang taruh stop loss, taruh stop loss, taruh stop loss di sini juga, dan terakhir di atas sini. Mungkin kalau saya ambil entry ini, target pertama saya tuh di sini paling nih. Nih. Tuh udah sebagai 1,76 RR. Kalau lo mau lebih paksa lagi di atas ini. Tapi agak susah biasanya karena ini kan dia uh, kita bisa bilang ini intermediate high lah istilahnya. Gitu. Untuk ini hari Rabu, coba kita ke hari Kamis. Nah, untuk hari Kamis, ini hari Kamis di 5 menit hari Kamis, ini jam 7. Di marking dulu jam 7 dan juga jam 11. Nah, terus di sini juga 8.30 ada news ya. Red folder tapi bukan yang terlalu krusial seperti CPI gitu. Waktu ini buka 8.30 saya udah tahu nih sebenarnya dia bakal nyerang atas ini. Tapi karena 8.30 ada news besar, saya nggak berani ngambil posisi long sih. Meskipun saya tahu dia bakal nyerang atas. Ternyata benar waktu begitu nih opening jeder naik ke atas gitu. Dia 5 menit juga ada. Ini bahkan ada BC 15 menit dan 5 menit dia sebenarnya udah menyatakan kalau dia emang pengen banget dia ke atas karena udah bikin fair value gap gitu kan. Kayak gini aja udah dapat berapa nih? 1/26. Kita anggap pakai 5 menit ya, 5 menit fair value gap ke atas. Nah, setelah jam 10, 9.30 nggak ada entry lagi, saya juga nggak lihat ada entry. Udah terbang gini tuh udah agak susah. Takutnya malah dia nyentuh. Apalagi ini udah kena merah kan. Ini merah biasanya pasti CB 4 jam biasanya sini sih. Nah, coba kita ke 1 menitnya ya. Coba siapa tahu ada. Saya nggak lihat entry untuk longnya. Nah, di 9.30 juga lihat ini choppy begini. Kayak gimana mau entry nih? Nge-wick semua nih. Saya juga nggak berani kayak gini. Dek. Di jam 10 dia sempat ada ancang-ancang untuk ngambil ke bawah gitu ya mungkin, tapi kena di order box ini. Lalu si B-nya ini ternyata juga nggak di respect. Awalnya mungkin orang kira bakal turun nih karena dia rapi banget di sini nih. Tuh nggak keluar ke atas. Begitu ini candle 10.21 dia nge-close di atas dari CB ini, udah nggak bisa percaya lagi kalau ini bakal ke bawah gitu. Ini juga ada CB, ini nggak bakal percaya lagi. Nah, kita coba cek ya 10.50-nya itu ada entry nggak ya? Ini 10.50 nih. Ini 10.50, 10.10, 11.10. Oh, ada kan, bener kan? Kan di sini ada nih. Dia ngambil ini liquidity grab. Terus bisa dibilang ini ada market structure shift lah ya. Ada ninggalin BC juga. Oh ya, targetnya di sini. Lo dapat 10.50 sampai 11.10 tuh biasanya. Mungkin ada. Harus dibiasain sih, emang jeli. Kalau sesuai dengan bias hariannya itu ya, daily bias. Coba kalau misalkan dia long, cari harga ngambil swing point low gini, lalu market structure shift. Dengan catatan dia harus meninggalkan BC juga sebagai entry point kita. Nah, stop lossnya gimana? Biasanya kita ngitung, kan 1 PDA, terus ini ada order block tuh PDA kedua. Nah, PDA ketiga tuh bisa swing point. Nah, ini ke sini, di sini juga, di sini bisa, di sini juga bisa. Kalau mau lebih agresif di sini mungkin. Gitu. Lanjut ke hari Jumat. Nah, hari Jumat ini sebenarnya jelas banget sebenarnya nih. Dia tuh nyentuh di BC. Ini kan BC nih biru nih, 4 jam BC nih misalnya, 4 hour BC. Terus di atas juga ada relative equal high di sini. Dan di sini juga. Ini jam 7, lalu jam 10 di sini. Saya lupa ini kayaknya nggak ada news deh. Nggak ada news. Terus di sini ada SMT Plus dengan IS, S&P 500. Jadi S&P 500 dia ini kan Nasdaq-nya bikin lower low, tapi nggak bikin lower low kan, dia bikinnya
lower high. Nah, kalau ada SMT seperti ini, pasti kalau misalkan di S&P-nya itu bikin lower low, tapi si Nasdaq-nya nggak bikin lower low, nah di sini kita bisa anggap sebagai SMT plus atau smart money technique gitu, atau smart money trade gitu. Artinya si S&P-nya itu dia ngambil liquidity grab, sedangkan si Nasdaq-nya ngambil liquidity grab gitu. Nah, indikasinya apa? Indikasinya itu si Nasdaq tuh sebenarnya lebih kuat. Jadi harga tuh si S&P itu turun hanya untuk mengambil liquidity grab yang bawah. Nah, si Nasdaq itu nggak mau ngambil liquidity grab karena dia uh, secara kekuatan nih, secara powernya mungkin dia lebih kuat gitu. Nah, pilihnya yang mana? Mau apakah mau entry-nya si Nasdaq atau pilih si S&P? Kalau misalkan ada SMT gini, saya biasanya cari yang lebih kuat. Kalau misalkan dia di atas SMT minus, ini kan SMT plus. Kalau misalkan SMT minus, kita cari yang lebih lemah. Artinya yang nggak ngambil liquidity gap atas gitu, nggak bikin higher high. Nah, karena ini jelas banget liquidity pool-nya, tempat yang bisa ditargetin di sini juga. Harusnya biasnya kita tuh long ya gitu ya. Karena udah juga kena di BC gitu nih, 1 jam BC ini 4 hour BC nih saya tahu nih. Iya harusnya. Oh ya beneran 4 hour BC. Lalu ini ada hourly tuh nih di hourly ini jam 8 kan. Harusnya kita posisinya long nih. Nah, biasanya saya kalau misalkan ini ada 8.30, biasanya entry 9.30 sini, 93. Di 9.30 dia lebih jelas lagi dia ngambil liquidity grab di sini. Tuh. Lalu ada market structure shift. Cuman di sini kan belum ada entry point, belum ada BC kan. Bukan ini ya, ini kan dia lagi langsung naik belum ngambil ini. Begitu dia turun ke bawah ngambil liquidity grab di sini. Lalu ada MSS di sini. Ini MSS, ini liquidity grab. Belum ada entry point. Terus kita tunggu aja mungkin di 9.50 atau mungkin di setelah jam 10 gitu kan. Nah, ini juga ada nih. Ternyata di 9.50 sebelum 9.50 juga ada liquidity grab. Terus ada market structure shift gitu. Ya, ini market structure shift, ini ada liquidity grab nih. Kan. Terus dia ninggalin apa? BC. Ini bisa kita entry di sini nih sebenarnya. Entry. Stop lossnya di mana? Kita hitung 1. Oh, ini nggak ada apa lagi, nggak ada fair value gap lah. Nah, ini bisa kalau ini breaker nih, kita anggap breaker. Ini breaker block. Breaker block tuh bisa kita hitung sebagai 1 PDA. Jadi 2 ya paling di sini 3. Nah, stop lossnya jauh memang. Coba kita cari 1:1, dapat nggak? Kalau misalkan sampai ke budget liquidity sini 2:19, 2:2 gitu. 2,2 ya 1:2, sorry 1:2. Udah. Cuman saya nggak berani waktu itu, ini nggak enak banget kan. Ini marketnya pergerakannya tuh saling nutup. Cuman di sini aja. Waktu ada 9.50 juga saya nggak berani ngambil ini. Jelek. Cuman mungkin lain kali ya harus dibiasain kali ya ngambil. Nah, begitu ini udah ngambil budget liquidity, ternyata ini juga ada nih, ada entry juga nih. Untuk short term trade lah ya, scalping gitu ya. Kan udah market structure shift. Ini MSS. Tapi memang di sini nggak ada, atasnya nggak ada liquidity grab sih. Ya jangan lah ya. Kalau yang kayak gini jangan lah, resiko. Ini kayaknya ini karena handshake aja nih. Kita backtest makanya mungkin kelihatan bisa profit ya. Di sini ini 1, 2, 3. Ambil di sini ini biasanya internal liquidity BC dapat 2,56. Tapi biasanya karena nggak ada liquidity grab gini, mending jangan sih. Jadi intinya ada liquidity grab, sorry di sini aja kita kasih contoh. Ada liquidity grab kalau sesuai bias ya, kalau ada liquidity grab, ada market structure shift, lalu ninggalin fair value gap atau BC. Nah, itu kita bisa percaya lebih yakin gitu istilahnya. Itu aja untuk 5 hari terakhir, atau mungkin belum puas di hari Senin. Saya juga nggak yakin kalau Senin, biasanya nggak ada sih. Senin nggak bagus.
Saya biasanya kalau trade di Rabu, Kamis, Jumat, Selasa aja kadang skip saya. Nah ini jarang nih, ini jarang. Senin juga, Senin tadi nggak ada ya, ada ya. 10.50 ada ya, 10.50 ada nggak? 10.50. Oh nih ada nih. Di sini ada nih Grab, Save, ada BC di sini. Cuman kalau udah naik gini agak meragukan sih sebenarnya sih. Oke, saya rasa sekian dulu untuk hari ini weekly reviewnya. Boleh kalau ada yang mau kasih saran atau kasih masukan terkait konten saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.